nanti ada desain, ada bisnis, perpaduannya adalah dengan teknologi. Dan enaknya juga sudah sejak 2 tahun yang lalu itu sudah ada direct flight. Jadi dari Pontianak ke Surabaya itu sama seperti dari Pontianak ke Jakarta, jadi sama. Betul. Nah, kemudian kalau untuk dan ke lingkungan IST sendiri ini jujur aja cukup enak berada agak di tengah kota ya, dan daerah kampus-kampus di situ. Ya, dan kuliner. Nah, sama seperti Pontianak. Aksesnya ke IST ya, mudah ya. Jadi stasiun ya, betul. Jadi untuk mengakses pendidikan, untuk mengakses lifestyle dan kebutuhan untuk transportasi itu gampang sekali. Nah, ini kita langsung aja presentasi ya. Cuman ini ada satu slide saya yang agak kurang nih. Jadi ini di awal saya ingin cerita dulu apa namanya karirnya. Ya, silakan aja cerita. Ini soalnya penting nih bagi adik-adik. Soalnya begini, kalau kuliah itu kan nanti akhirnya endingnya mesti untuk berkarya dan untuk bekerja, dan bekerja itu adalah untuk menabung pundi-pundi kita. Jadi nanti teman-teman juga bisa search juga ya. Kebetulan terserang kita sudah sejak 1979 kita sudah cukup istilahnya cukup senior di bidang pendidikan. Kita 41 tahun dan alumni kita sekitar 7.000 alumni. Nah, di sini saya ingin cerita dulu nih. Career yang paling banyak dicari in the world itu ada sekitar 10 meningkat jadi 5 ya. Kita memang ngambilnya yang top 5 saja dan yang dimana di antaranya itu ada ini apa namanya digital marketing ya, video dalam bentuk video, pokoknya digital marketing. Kemudian financial analis, financial teknologi, kemudian data analis. Semuanya pastinya berbau mengenai teknologi. Karena apa? Contoh kalau kita istilahnya tidak melek teknologi ya, kita tidak dengan teknologi, sistem pembelajaran kita juga tidak mungkin online seperti itu. Ya, apalagi di masa saat sekarang ini semuanya yang apa namanya yang sudah 50-50 antara istilahnya apa ya agak manual, semi-manual, sekarang hampir 80% 90% beralih ke online. Nah, apa namanya termasuk bisnis, kalau saya bilang di area Pontianak itu wirausahanya itu wah oke banget ya, semua jiwa mudanya juga semuanya bisnismen. Dan kota Pontianak ini kan bertumbuh ya, jadi termasuk kota yang berkembang. Jadi kebutuhan saya sempat waktu kita ke sana sempat ngomong ketemu beberapa top-topnya sana kawan, itu peluang untuk e-gov. Nah, mereka sekarang untuk e-govnya itu sudah lagi digalakkan begitu. Nah, kebetulan semua yang istilahnya bisnis analis, sistem analis, kemudian apa namanya digital marketing, financial, terutama finance ya. Kalau dulu itu banyak banget kebutuhannya accounting, sekarang itu teralihkan menjadi teknologi juga. Jadi misalkan satu perusahaan butuh 10 accountant, saat ini hanya butuh sekitar 3 accountant. Ya, kita belajar dari era pandemi kemarin. Kalau tidak ada backup dari teknologi itu pasti susah sekali ya. Kemarin talking about the alumni our alumni ya, yang dimana alumni kita itu tersebar tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Kalau di dalam negeri itu di mana aja tuh? Kayaknya ada teman-temannya Matthew di sini ya. Ya, itu ada itu yang dari industri itu ada si Fahmi itu yang sekarang ada di mana ya, dia seorang factory leader dari Yokohama Technical Surabaya. Sedangkan cewek itu Nike, itu dia adalah pemilik dari Nacha. Ya, jadi dia juga meraih penghargaan Pamakarya 2017 dari pemerintahan RI. Nah, itu orang-orang teknik industri. Kemudian di sebelahnya itu
ada juga, aduh kok saya jadi lupa, itu juga industri. Itu dia di pabrik itu bagian PPIC itu. Oh, Chris namanya, saya ingat ya. Kemudian kita lulusan kita juga menjadi backbone untuk sistem IT-nya dan BCA. BCA, Sampurna, Jarum. Betul. Kalau kita ngomong Jarum itu banyak banget ya anak perusahaannya juga. Nah itu di GDP lulusan kita juga banyak ya di GDP Venture, itu sebuah perusahaan venture ya. Ya itu yang apa istilahnya dia membackup startup di Indonesia ya. Dan bahkan kita juga punya beberapa kayak di Java yang produksi sosis itu banyak loh, ada 30 orang lebih saya itu gitu. Juga ada yang Tokopedia, ya. Nah itu yang di dalam negeri segelintir kecil aja. Nah yang di luar negeri lulusan kita tembus di Google Amerika itu dengan Tri Kurniawan, kemudian yang di Google Singapura itu sudah ada dengan siapa yang di Singapura? Max. Ya, Max. Kemudian ada yang di 3M. Ya. Singapura dan juga ada yang juga jadi manajer untuk backup sistem IT-nya Bank USA Amerika dan juga David Kumoro dan Christian Felix yang bawa pakai toga itu di Bank Australia. Kemudian Carl itu ada di Facebook, Franz ada di Opera, kemudian ada yang di Audi itu lulusan elektro kita itu dengan Ferdinand. Dan masih banyak lainnya juga, ada yang di 3M, kemudian ada yang di Microsoft ya, ada Yosef itu di Microsoft. Nah ini beberapa informasi mengenai alumni kita. Kenapa kita ceritakan alumni kita dulu? Karena lulusan kita nggak banyak, setiap tahun itu sekitar 300-400 karena kapasitas kita hanya segitu ya, 300-400 mahasiswa. Adik-adik di Pontianak ini, Bu Susi, ya. Tadi kita katakan bahwa peluang usaha di ISTS itu banyak ya. Satu alumnus kita itu punya peluang pekerjaan dari tawaran pekerjaan itu 3 sampai 4 dari perusahaan-perusahaan tadi. Nah, kita lihat tipikal adik-adik yang ada di Pontianak, di Petrus ini, ada juga yang Paulus, ada yang di Paulus, ini ada yang suka nyebrang ke luar negeri. Punya enggak sih ISTS program yang internasional? Nah, yang alumni tadi ya jangan khawatir, untuk lulusan kita itu ya nggak banyak ya, 300 sampai 400 mahasiswa lulusannya. Cuman lowongannya chance-nya kalian memiliki kesempatan bisa sampai 4 lowongan tawaran lowongan pekerjaan. Nah, ini yang mengenai program internasional kita kampus partnership ini memiliki 3 macam, 3 aliran. Yang pertama ini adalah programnya 2+2. Jadi kalian 2 tahun di ISTS, 2 tahun lagi ke Australia bisa pilih ke Swinburne University, Murdoch University, atau ke Singapura itu juga dengan Murdoch University. Yang ketiga, kampus ketiga adalah Dongseo University yang di Korea Selatan. Nah, kalau yang 2+2 ini dari awal teman-teman wajib langsung menentukan dari awal kalian yang ambil kelas reguler atau yang internasional. Karena apa? Ini kelasnya agak berbeda karena hanya stay 2 tahun di ISTS ya. Kemudian maka program jurusannya itu terbatas hanya teknik informatika saja kalau yang 2+2 ini. Yang kedua, program kedua itu adalah 3 tahun di ISTS dengan program regulernya ISTS. 1 tahunnya kalian ke Belanda. Semester pertama itu kuliah, semester keduanya itu kalian magang kerja. Nah, untuk ke Belanda ini terbuka semua program studi yang ada di ISTS. Nah, nanti bisa pilih mau ke Pontis apakah ke Sion University. Berarti lebih murah dong ini, karena 3 tahun di Surabaya di ISTS ditambah 1 tahun di Belanda. Nah, juga tipikalnya untuk program studi ini, untuk program ini yang di Fontis dan Sekjen ini kan 1 tahun itu ada 2 semester. Berarti semester 1 itu kuliah, semester 2-nya magang. Nah, yang ketiga itu beasiswa Fulbright. Jadi lanjutan yang 4 tahun kalian stay di informatikanya ISTS dengan evaluasi dari ISTS dan dari NIUS Taiwan. Kemudian 2 tahun lagi kalian lanjut master degree langsung ke Taiwan dengan program full beasiswa.
program kita. Sedangkan ini adalah company partnership kita untuk penunjang akademiknya teman-teman. Kita ada bekerja sama dengan Microsoft, Red Hat, Cisco, Unreal, dan juga Unity. Nah, ini kita perkenalkan dulu fakultasnya. ISITS memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknik Dan Desain. Ya, kalau yang teknik ini nama panjangnya adalah Sains dan Teknologi. Oke. Kalau yang teknik kita memiliki 4 pilihan. Yang pertama adalah informatika, kemudian teknik elektro, teknik industri, dan sistem informasi bisnis. Oke, informatika. Kalau kalian, ini saya tanya dulu ya, teman-teman ini dari IPA atau IPS atau mix? Halo. IPA. Dari IPA. Oh, IPA saya. Oke. Informatika ya, disarankannya dari IPA ya. Ada 3 bidang yang Lebih nyaman, lebih nyamannya begitu. Ada 3 bidang yang akan kita ajarkan, yaitu computational intelligence atau computer intelligence, ini yang berkaitan mengenai artificial intelligence, kemudian deep learning, computer vision. Nah, itu kalian belajarnya di sini. Bagaimana sih komputer bisa memiliki sense seperti human ya. Kemudian Kak Mira bisa mengenali gesture, bisa mengenali sense suara. Nah, itu kalian belajarnya di areanya computer intelligence. Kemudian software teknologi ini kalau kalian develop sebuah software yang user friendly, yang terintegrasi dengan baik, software teknologi. Dan satu lagi kita ngomong software. Nah, sekarang kan masih banyak online, otomatis kita ngomong tentang jaringannya dong. Nah, kalau enggak bahaya, kayak kita dengarkan ada kabar burung bahwa ada bank yang sampai heboh banget karena buat ketar-ketir. Oke, itu belajar informatika. Nah, sedangkan kalau adik-adik kita sekarang tahu belajar Internet of Things, kita lihat bahwa kita bisa menyalakan lampu itu dengan suara saja. Kemudian juga kita tidak perlu, misalnya kita punya rumah di kota lain, kita bisa meng-on dan off-kan itu via internet saja. Ya. Kemudian itu Internet of Things, Smart House. Kita bisa merancang kapan kopi dan nasinya itu ready. Begitu kita pulang kerja sudah ready. Nah, itu Internet of Things ya. Kalau teman-teman pernah nonton film yang itu salah satu produknya Internet of Things ya. That's it ya. Memanfaatkan istilahnya engineering ya. Betul. Kemudian renewable energy ini kebetulan Pontianak ini menghariskan istilah. Wah, harusnya itu ya. Jadi seperti di Surabaya dan banyak kota lain, sekarang kita hemat energi dong. Maka kita pakai energi yang bisa terbarukan. Kita lihat bahwa traffic light, lampu-lampu jalan itu banyak menggunakan solar cell. Bahkan kalau genteng kita itu dipasang solar cell, kita bisa jualan listrik ke PLN. Kemudian untuk supaya kita bisa bersaing di era industri, nah kita harus ada industrial automation supaya produknya itu terstandar dan supaya pemakaian tenaga kerja itu tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa save money dari segi payment ya. Jadi makanya kita menggunakan industrial automation. Nah, itu belajar elektro. Nextnya ini dia gilirannya si abang di sebelah ini. Iya. Teknik industri. Belajar apa tadi mungkin bisa sharing dengan teman-teman. Teknik industri ini kita fokus itu ada 2 hal sih. Jadi yang pertama manufacturing system dan quality management. Dan di manufacturing system ini kita tuh belajar bagaimana mengatur sistem suatu perusahaan. Baik perusahaan yang kecil, perusahaan besar, perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa. Jadi nggak cuma perusahaan yang bisa bikin barang, tapi juga perusahaan yang bisa melakukan jasa dari orang-orang kayak Gojek dan sebagainya gitu. Berarti istilahnya itu kalau sekarang istilah kerennya itu kita bisa menjadi seorang teknopreneur. Bisa jadi seorang teknopreneur, iya. Jadi nggak cuma apa ya, secara manual lah kita juga apa ya. Dalam kerjaan kita nggak cuma manual, tapi juga pakai teknologi. Oke. Nah, contohnya nih, apa sih di manufacturing system itu kerjaannya?
Nah, contohnya kita itu saat produksi suatu barang, itu tuh pengen barangnya kita itu selesai dengan cepat, selesai 15 menit lebih cepat. Nah, gimana sih kan ada banyak faktor kan yang kayak gitu, dari faktornya pekerjanya, faktor mesinnya dan sebagainya, itu juga kita harus atur dulu. Jadi kan nggak sembarangan. Ya, supaya supaya mesinnya tidak cepat aus. Iya, ya. kalau kalian itu punya perusahaan sendiri, kalau kalian juga sebagai seorang supervisor yang punya apa ya, jabatan tinggi di perusahaan kan juga buka sistem. Betul. Yang paling nggak usah perusahaan besar aja, misalnya sama buka bakery aja ya. Namanya mixer itu kan ukurannya macam-macam ya, ada yang 2 kilo, 3 kilo, 25. Kadang selisihnya tuh harganya kan sedikit ya. Mau untuk 25 kilo sama 10 kilo itu selisihnya cuma sedikit. Kadang sih kita pakai kayak gini, mending beli yang 25. Kemungkinan kan kita bisa developnya banyak begitu kan, jadi nggak usah beli mixer lagi. Padahal kita lupa kalau konsumsi listriknya itu untuk bangunannya. Iya. Kalau kita penghitungannya tidak cermat, jangan-jangan nggak jadi untung jadi untung. Ya. Jadi di teknik industri ini mempelajari ilmunya itu keseluruhan ya, manage barang, manage jasa, waktu, orang barang ya juga. Untuk karirnya teknik industri ini tidak perlu teman-teman stay di pabrik atau di area industri, tetapi juga bisa yang kayak misalkan pariwisata nih. Bisa. Yang betul-betul untuk manage-nya. Bisa. Nanti belajar misalnya kepuasan pelanggan di perhotelan bisa. Perusahaan industri pariwisata dan hotelan. Di perbankan pun bisa. Jadi bisa menjadi seorang, misalnya bisa di HRD department, ya kan? Jadi ngurusi SDM-nya, bisa banyak, bisa plan manager, bisa KPI controller. Dan itu memang jujur ya, saya katakan perusahaan itu memang butuh tenaga ini. Karena kalau kita mau perusahaan besar, ini divisinya Oke, nyambung ya. Dari program studi fakultas teknik ada hubungannya sama industri. Tadi kan kita ngomong bisnis kan. Nah, ada sistem informasi bisnis. Ini kalau teman-teman ingin mempelajari bisnis proses teknologi, ya enggak deh, saya enggak jago coding, saya enggak jago programming nih, saya pengennya bisnis ini yang kita tawarkan, yaitu sistem informasi bisnis. Ada 3 major yang akan kita ajarkan, yaitu information science, social and media business, dan yang ketiga adalah game teknologi. Kalau kita ngomong masalah information science, ini ilmunya salah satu cabang ilmunya adalah business intelligence. Jadi seorang intel itu tidak hanya polisi, tetapi bisnis itu juga butuh intel. Karena apa? Untuk mengembangkan ekspansi bisnis dari perusahaan itu. Contoh nyata adalah kalau di Pontianak itu Swalayan apa ya, Bianti, yang dekatnya Gajah Mada itu, yang di area Gajah Mada. Sebentar. Ada Pontianak. Iya. Yang di Mega Mall ya kalau nggak salah. Yang di Mega Mall itu hypermart kalau nggak salah. Ya pokoknya Swalayan aja gitu. Kita ambil contoh yang minimarket deh, kelasnya Alfamart, Indomaret. Itu mereka mempelajari istilahnya kebiasaan customer itu dengan information science. Kenapa? Contoh deh, kita masuk Indomaret, sebelah kiri, bagian lorong kiri itu pasti minimarket. Sebelahnya lorong itu manufaktur makanan. Nah, itu sudah dipelajari. Kenapa? Kapan Indomaret tahu, oh customer daerah Jalan Gajah Mada itu suka belanjanya kemasan yang berapa besarnya. Kemudian belanjanya paling banyak hari apa. Itu namanya customer behavior. Nah, kemudian dari situ dipelajari sehingga muncullah sebuah informasi-informasi yang penting dan bisa meningkatkan bisnis. Contohnya apa? Promosi. Nah, ngomong promosi, kapan kita harus promosi? Promosi di mana? Analisanya seperti apa? Kita gandeng sosial and media business. Ya, betul. Kenapa? Kalau kita ngomong masalah media sosial saat ini banyak banget media sosial yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah TikTok.
TikTok. Tadinya TikTok itu cuma untuk lucu-lucuan ya. TikTok itu kan sebenarnya waktu kita lagi hektik-hektiknya tentang pandemi kan, nggak bisa kemana-mana, cuma untuk lucu-lucuan. Ternyata sekarang hanya dalam hitungan bulan dia sudah menjadi bisnis, peluang bisnis. Instagram dulu itu hanya ajang narsis. Sekarang semua transaksi perdagangan banyak dilakukan di sana. Nah, kemudian analisa itu yang penting. betul. Informasi ini kalian benar-benar diajari untuk analisisnya, terutama di game teknik juga. Ya, alumni kita, salah satu dosen mudanya kita, dia terima proyek untuk game teknologi itu dari Singapura. Nah, kerjanya dari Surabaya, tapi proyeknya dari Singapura. Catat ya, itu dicatat tuh kita. Nah, kenapa? Ternyata bergerak di bidang teknologi itu enaknya bisa flexi time dan flexi place. Kita bisa di Surabaya, klien kita di Singapura, duitnya dolar. What a wonderful life gitu ya. Nah, itu memang adalah salah satu hal yang perlu menjadi apa istilahnya ya, menjadi pemikiran kita. Jadi kita harus mulai alert bahwa zaman itu berubah dengan cepatnya. Oke. Nextnya ini kita ke Fakultas Desain. Kita punya dua, yaitu DKV, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk. DKV ini kita memiliki 4 major yang media, ilustrasi, sinematografi, animasi, dan fotografi. Nah, kebetulan DKV kita ini ditopang 3 pilar aja, yaitu art itu seni itu sendiri, kemudian bisnis dan teknologi. DKV IST itu agak berbeda dengan tetangga-tetangga yang lain karena belajar teknologi, meskipun seni juga berbau teknologi. Oleh karena itu semester 3 teman-teman sudah belajar yang namanya animasi. Karena mulai semester 1 nggak hanya gambar manual, tapi juga menggunakan komputer. Nanti kalau teman-teman ingin ingin tahu lebih detail kurikulumnya, asal visit ke website kita ya, nanti kita boleh. Ya, kalau misalnya sempat nanti kita akan tunjukkan juga. Betul. Ya, animasi ini banyak. Sekarang iklan pun ini banyak pakai animasi. Kalau dulu namanya iklan itu kita masih hayal Syahrini atau Katon atau siapa. Tapi ternyata itu merepotkan. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan jadwalnya si artis itu, ya kan? Kemudian si artis itu nggak bakalan dong datang sendiri, mesti ada makeup artisnya, ada krunya, ya. Dan ada banyak orang yang terlibat. Makanya harus ada kos lebih untuk itu. Belum lagi kalau misalnya di luar kota atau luar pulau harus ada pakai penginapan dan lain-lain. Sedangkan kalau pakai animasi itu tinggal komputer dan animatornya, jadi lebih simple. Nah, itu belajar di DKV. Kemudian yang next ya, kita akan belajar yang kedua, yaitu desain produk. Nah, desain produk ini sebetulnya lahir dari teknik industri. Nah, itu ada belajar modeling kan di sana. Kamu harus merancang produk. Nah, akhirnya muncul desain produk. Kalau di luar negeri ini namanya industrial design. Belajar apa? Kalian akan belajar desain interior, desain transportasi, kriya modern, dan salah satu tugasnya nih, karena di ISTS itu adalah IT DJ. Nah, maka desain produk kita itu fokus ke smart product design. Contohnya apa? Contohnya yang barusan kita launch itu adalah bagaimana mahasiswa kita membuat helm ya. Dia membuat helm yang bisa menutup apabila sensor cahaya terlalu tinggi. Kemudian kayak di Pontianak ini cocok nih ya. Soalnya kalau motornya gede itu kan berat ya. Satu ini apalagi hujan terus pakai ribet harus tutup kaca itu wah bahaya. Nah, maka itu akan sangat membantu. Kemudian yang kedua, ada ini cewek, ya, dia Margareta namanya, dia membuat lampu tidur yang bisa dikendalikan pakai HP. Oh, keren itu. Ya, jadi kan kadang kalau kita sudah malas gitu ya, sudah istilahnya mau tidur gitu,
kemudian harus jalan lagi, wah ngantuknya hilang. Apalagi kalau mager. Nah, makanya bisa dikendalikan pakai HP. Nah, itu adalah desain produk. Juga bisa desain interior dan lain-lain. Dan salah satu mahasiswa kita namanya Esra, itu sekarang dia berkarya di Daihatsu, dia merancang mobil Sirion. Wow. Ya. Itulah beberapa program studi yang ada di ISTS ya, dan juga lulusan-lulusan kita. Ini media sosial kita, nanti teman-teman bisa follow kita, apakah teman-teman bisa visit ke webnya kita juga untuk informasi lebih detail. Barusan saya share kontak kita, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa lanjut melalui WhatsApp atau email. Atau nanti kalau mau lihat kurikulum juga saya sudah share alamat websitenya ISTS. Oke. Baik, kita langsung ke tanya jawab saja, terus ke tanya jawab daripada Stephen, kamu tertawa-tawa rasanya hari ini bahagia sekali untuk dirimu. Oke, ini dari ini ada double degree atau student exchange. Kalau double degree pasti ada yang tadi saya jelaskan di awal ya, yang ada dua aliran yang tadi, 2+2 ataukah 3+1. Kalau untuk yang 3+1 itu open semua fakultas. Tapi kalau yang 2+2 itu khusus untuk informatika. Student exchange kita juga ada dengan Hanyang University Korea Selatan. Oke. Kemudian berapa lama? Biasanya 1 semester. Lama untuk student exchange-nya satu semester. Kalau teman-teman ingin lebih singkat itu ngambil di summer class. Oke. Yang kedua, saya ingin bertanya apakah di ISTS ada menyediakan asrama atau tempat kos di sekitar banyak. Saya produknya kos-kosan. Nggak usah jauh-jauh. 5 meter, 6 meter di depan pagarnya STTS sudah berkeliling kos. Ada apartemen juga ada dengan harga bervariasi. Oke. Oke, kemudian ada ini pertanyaan tentang elektro Internet of Things. Nah, namanya Internet of Things itu harus bisa jadi begini. Alat yang sekarang itu harus bisa dikembangkan, harus bisa dikendalikan secara otomatis. Nah, elektro itu membuat hardware, tapi hardware-nya harus pintar, harus bisa diprogram sehingga bisa otomatis. Nah, itu belajar Internet of Things di elektro. Kehidupan sehari-hari banyak, contohnya aja buka pagar pakai HP. Mengendalikan kalau kalian naik kereta, biasanya kan remote kan nggak ada. Biasanya pakai HP kalian untuk mengatur menyalakan AC, mengatur kedinginan. Nah, itu adalah aplikasi sehari-hari. Contohnya lagi ada misalnya traffic light. Traffic light itu juga diprogramkan jam-jam tertentu sekian detik, jam tertentu lagi sekian detik. Nah, itu Internet of Things. Satu lagi informasi, kalau ngomong di area Surabaya nih ya khususnya ya, karena area Surabaya ini kan banyak banget istilahnya megatron. Megatron, betul. Banyak perusahaan advertising itu yang memanfaatkan Internet of Things ini. Jadi kalau dulu manual kan, jadi mereka harus berkeliling nih teknisinya mana megatronnya yang istilahnya ada yang perlu diservis atau tidak. Untuk sekarang mereka memanfaatkan IoT ini. Jadi mereka hanya tahu, mereka tahunya otomatis langsung masuk ke database-nya, ya, komputernya kantornya advertising, tinggal nanti langsung di titik mana yang rusak, mana yang perlu diperbaiki. Jadi tidak perlu keliling lagi. Itu salah satu contoh programnya dari IoT itu tadi. Ya. Kemudian ini dua dari Sandy dan Aurelia ini tentang teknik industri. Ya. Prospek karirnya nggak? Prospek karirnya luar biasa. Dipelajari di teknik industri apa aja? Prospek karir. Secara singkatnya ya, apa yang belajar dari industri. Intinya semua yang ada di perusahaan, semua bidang usaha apapun itu semua yang belajar dari industri. Dari manusianya, dari mesinnya, dari kalian sistem manajemennya, semua yang belajar dari industri.
Jadi apapun itu, apapun usahanya pasti butuhkan ada industri. Ya, kalau job title-nya saya bisa sebutkan salah satunya beberapa nih adalah ergonomic engineer. Apa ergonomic engineer? Itu adalah seorang engineer yang untuk mengukur ergonomi. Jadi ergonomi itu kenyamanan suatu barang di antara kita dengan kesehatan tubuh kita. Nah, itu ergonomi. Bisa juga untuk plant manager, bisa jadi industrial product manager, kemudian control manager juga bisa. Jadi seorang marketing juga bisa. Jadi yang bidang kesehatan, usaha juga bisa. Implementer dari Cation, ya, atau CAD bisa, CAD engineer, CAD. Wah, itu punya banyak. Product planner, ya, product planner. Dan tadi di industri itu teman-teman belajarnya itu paket lengkap ya. Jadi dari planning, manage bahan baku, proses produksi, marketing, kemudian keselamatan kerja, barang ini apakah produk ini ergonomis ataukah tidak, itu dipelajari. Karena apa? Itu yang diperlukan banyak pelaku bisnis. Ya, jadi banyak pelaku bisnis perusahaan-perusahaan itu butuh tenaganya teknik industri. Tergantung di divisi mana. Ya, betul. Kalau misalnya di Siantar Top ya. Di Siantar Top itu makanan itu kan pasti harus dilihat hygiene-nya, kebersihannya bagaimana. Kemudian bulet-buletnya ya. Kalau kita ngomong ciki itu mesti sama deh buletnya. Enggak mungkin satu ini satu. Nah, terutama belajar yang namanya quality control. Kalau kita ngomong wow-nya di perusahaan itu pasti ada bagian yang namanya quality control. Quality control untuk manusia, quality control untuk barang. Barang ini sudah maksudnya sudah bagus belum untuk dilepas di market. Contoh kalau kita sehari-hari ini ya kehidupan nyata, kalau kita mau beli sepeda motor atau orang tua mau beli mobil, kita juga secara dalam belajar quality control. Iya, test drive. Betul. Gasnya ini sudah enak belum ya? Tempat duduknya enak nggak ya? Linknya, kemudian speedometernya itu kita secara tidak langsung belajar yang namanya quality control. Di teknik industri belajar mengenai itu, ya. Dan kalau untuk peluang kerja, jangan khawatir. Semua program studi yang ada di ISTS di semester 6 atau semester 7 wajib hukumnya yang namanya magang kerja. Dan tempatnya itu karena saking banyaknya perusahaan yang minta alumni, mereka tidak dapat ya, banyak dari perusahaan ini tidak dapat alumni kita, mereka sampai buka lowongan untuk magang. Dan jangan khawatir, dari kampus kita pasti membantu untuk merekomendasikan. Ya, oke. Novendi, ya, Novendi, Priscilia, Sandy, Aurelia, apakah jawaban itu jawaban kami tadi sudah bisa diterima? Ada yang kurang jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita yang terlalu cepat ini. Sama, mereka juga nggak sama. Sudah jelas. Ada yang pertanyaan lainnya? Edwin mau tanya apa, Bin? Mau tanya apa? Boleh. Jadi begini ya, adik-adik, kalian ini kalau pengen sesuatu yang lebih maju, itu harus berani untuk think something out of the box. Dan kalau bisa, kalau mungkin memungkinkan, kalian keluar dari Pontianak dulu. Karena yang pertama, teman-teman bisa belajar mandiri. Kemudian dengan teman-teman baru, dengan lingkungan baru, kita bisa istilahnya menambah relasi ya. Betul. Network. Betul. Network itu yang penting. Kemudian kita bisa belajar dari berbagai kajian. Betul. Itu untuk ngomong istilahnya kita berproses ya, sehingga supaya bisnis kita nanti seperti ini, market kalau di Pontianak seperti ini. Kita belajarnya betul. Itu betul, dan kita tuh bisa jadi lebih kreatif biasanya. Dan to be or not to be ya, kita akui atau tidak bahwa
pendidikan di Indonesia ini masih belum 100% tersebar merata begitu ya. Nah, maka kita perlu pembanding. Karena kalau kita hanya puas untuk di bidang sesuatu bidang di tempat kita sendiri, akhirnya kita tidak bisa melihat sesuatu yang lain lebih luas. Ya, kita lihatnya oke aja gitu. Itu hal lagi yang belum kita perkenalkan nih untuk teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman ada pertanyaan, kalau IT ada kok di sini juga ada apa-apa belajar di sini. Terus terang kalau untuk ISTS kita untuk bidang teknologi kita sudah cukup mumpuni dan istilahnya sudah senior ya, cukup senior. Kita meraih istilahnya pusat studi Android itu sejak tahun 2009. Dan di Indonesia kita adalah tuan rumah untuk Google yang interaktif. Kita sudah sekitar 6-7 tahun selalu mengikuti Google Summit di markas besar Google Silicon Valley, USA. Dan juga saking aktifnya kita beberapa kali terima istilahnya project juga ya, dari luar negeri juga. Salah satunya juga dari anak perusahaan, bukan anak perusahaan sih, jadi si David Kumoro yang kerja di Bank of America, temannya perusahaan di Amerika itu juga kerjasama dengan kita. Iya, bahkan juga dosen muda kita, dia kan sudah merintis karir nih ya dari sejak semester 5, itu sekarang dia sudah punya 20 karyawan juga, dan dia mengerjakan program untuk Philip Morris. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan kalau di sini sih passion-nya itu juga karena kebanyakan dari keluarga wirausahawan. Jadi akhirnya pun hal-hal semacam bisnismen atau hal-hal yang bersifat kewirausahaan, walaupun kita tidak mencantumkan misalnya kampus kewirausahaan, enggak, tapi memang itu sudah mendarah daging. Waktu tunggu tidak sampai 1 bulan untuk mendapat pekerjaan. Jadi kadang habis ujian nggak sampai lama begitu ya, nggak sampai sebulan sudah diterima kerja. Jadi sebelum sudah dapat. Sebelum lulus juga sudah dapat. Betul. Sudah di booking. Ya seperti temannya Memet ini juga ada beberapa di booking di kayak di Bogasari, Siantar, Siantar. 9 bulan aja sales manager. Satu provinsi. Nah, itu lulusan kita startnya itu ya tidak dari bawah tetapi dari menengah ke atas. Dan untuk loncat jenjang karir itu cepat banget. Nah, itu yang bisa kita perkenalkan untuk teman-teman yang kita share untuk teman-teman. Kita sudah ini saya share lagi yang tentang kita nanti kalau misalkan teman-teman selesai presentasi ini, saya baru ingat mau tanya infonya kemana. Boleh. Bisa ke kita ya. Apakah ada buku tamu Bu Lucy? Ya, mungkin nanti bisa kontak kita aja, mungkin lebih gampangnya begitu ya. Dan juga mumpung satu lagi nih, mumpung belum terlewatkan Bu Yanti, untuk mendapatkan jalur prestasi, manfaatkan betul ya, karena ini kita sudah buka jalur prestasi yang belum kedua sampai batasnya pertengahan Desember. Pertengahan Desember waktunya kita closing jalur prestasi. Jangan sampai terlewatkan, ya, karena kalau lewat di Januari sudah menginjak Januari kita sudah open yang namanya jalur reguler. Dampaknya ya sayang lo selisihnya bisa beli notebook atau laptop loh. Ya. Itu untuk periodenya saat. Ya. Baik, Ibu Bu Andri, waktu kita Iya, sayang sekali ya Bu. Sebenarnya sih mungkin anak-anak juga mau tanya lebih banyak, oke. Tapi ya terbatasnya waktu ya Bu ya. Ibu, ini saya mau istilahnya mau curhat sedikit boleh nggak? Ini dari tadi suaranya itu menggema Bu, jadi tidak begitu jelas gitu. Eko ya? Ya eko.
ya. Begitu. Oke, ya. Mm-mm. Oke, mohon maaf Bu, tapi masih bisa dimengerti atau Bisa, susah, bisa, Bu. Bu? Bisa. Cuman ya eko aja gitu. Tadi Ya nanti saya minta untuk nge-set ulang Bu. Terima kasih ya, masukannya. saya terima kasih ya. Ya. Terima kasih sekali banyak sekali atas penjelasannya. Semoga beberapa dari murid kami mendaftar di ISTTS ya Bu ya. Oke, semoga ya. Jadi saya, kemudian Lucy, Matthew, dan mewakili ISTTS, kami mengucapkan terima kasih atas sharing, kesempatan untuk sharing, dan terima kasih juga adik-adik. Semoga apa yang kita sharekan itu bermanfaat untuk kalian. Jadi ada sedikit penutup. Ya. Ada sedikit penutup. Kalau kalian ingin itu, kalian harus belajarlah sesuai yang passion dan think something out of the box. Ya. Semoga apa yang kita sharekan bermanfaat untuk kalian semakin sukses dan bisa meraih masa depan gemilang. Apabila ada salah kata, ya Bu Anggi dan adik-adik. Ya, kami juga ya Bu ya. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa di Sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih. Sukses dan sehat selalu Bu. Ya. Bye. Bye. Oke, ini boleh di